Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur kepada Tuhan kembali kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran 11 ayat ketiga. Sekali lagi, Keluaran 11 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Dan renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul terpandang. Puji Tuhan. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Ya Bapak Ibu, dalam peristiwa dalam pasal ini, tokoh utama yang ada di dalam kisah ini ada Musa, kemudian juga ada Harun, Firaun, bangsa Israel, bangsa Mesir, dan juga Allah sendiri. Dan di dalam pasal 11 dalam kitab Keluaran ini, kita dapat menemukan peristiwa di mana Tuhan berbicara kepada Musa bahwa Tuhan akan menimpakan satu bencana besar bagi Firaun dan juga bangsa Mesir. Setelah itu kemudian Firaun akan membiarkan bangsa Israel untuk pergi dan bahkan Firaun ini mengusir bangsa Israel tersebut. Nah, itu akan terjadi ya di dalam kisah ini. Tuhan memerintahkan kemudian umat Israel untuk meminta barang-barang atau benda-benda emas dan juga perak dari tetangga mereka, dan Tuhan akan memberikan kemurahan kepada mereka di mata orang Mesir. Nah, di dalam peristiwa ini juga kita dapat menemukan kisah di mana Musa menyampaikan bahwa pada tengah malam ya semua anak sulung di Mesir itu akan mati, termasuk anak sulung dari Firaun ya. Juga anak sulung dari setiap binatang-binatang bangsa Mesir. Akan ada ratapan yang sangat besar, yang sangat hebat di seluruh negeri Mesir, dan tidak ada hal yang serupa terjadi di bangsa Israel. Jadi ratapan ini, kematian anak sulung ini hanya akan terjadi di tengah bangsa Mesir, tapi bangsa Israel tidak akan mengalaminya. Ya tentunya karena pembelaan Tuhan, karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Musa dan Harun kemudian juga akan melakukan mujizat di hadapan Firaun, tapi sekali lagi hati Firaun tetap bersikeras dan tidak membiarkan bangsa Israel pergi. Namun pada akhirnya bangsa Israel pun akan tetap bisa pergi dari tanah Mesir. Nah, itu sedikit observasi yang kita bisa temukan dalam kisah ini atau dalam ini. Dan kemudian apa interpretasinya Bapak Ibu? Sesuai dengan ayat pokok kita tadi yang kita sudah baca di ayat yang ketiga, di sana mengatakan bahwa Musa itu adalah seorang yang terpandang di mata pegawai-pegawai Firaun dan juga di rakyat Mesir pada saat itu. Dan ternyata dengan posisi Musa yang terpandang itulah, itu bisa mendatangkan kebaikan bagi Musa dan juga bagi bangsa Israel. Dikatakan bahwa bangsa Mesir bermurah hati kepada bangsa Israel tersebut. Nah, yang pastinya ini semua terjadi karena Tuhan lain juga membuat Musa kemudian bisa menjadi seorang yang terpandang di hadapan masyarakat Mesir. Walaupun memang Musa ini adalah seorang yang dibesarkan di tanah Mesir sehingga banyak orang Mesir yang mengenal dia. Tetapi semua tentunya tidak lepas dari campur tangan Tuhan karena pertolongan Tuhan. Nah, dari hal inilah kita dapat belajar bersama-sama bahwa kita sebagai umat Tuhan akan sangat baik jika kita pun menjadi seorang yang terpandang di hadapan orang lain. Terpandang bukan karena terkenal ya, karena ketenaran, artis dan sebagainya, atau karena posisi yang tinggi, atau karena punya kedudukan dalam status-status atau organisasi tertentu. Tidak Bapak Ibu, tapi kita mau menjadi orang yang terpandang karena ada sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang memberkati orang lain dari kehidupan kita. Dan Tuhan pun tentunya menginginkan hal tersebut. Kita menjadi umat Tuhan terpandang, umat Tuhan yang menjadi berkat dari seluruh aspek kehidupan kita di hadapan orang lain. Kita akan memakai ayat di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang ketiga sebagai acuan kita mengenai hal ini, yaitu bagi bisa menjadi orang yang terpandang.
Kita lihat bagaimana Kisah Para Rasul 6 ayat 3 adalah ayat yang membahas tentang syarat-syarat dalam memilih 7 pelayan atau diaken di zaman jemaat mula-mula. Dan 7 orang ini tentunya semuanya adalah orang yang terpandang. Mereka dipilih karena mereka terpandang, dan tentunya ada hal-hal yang membuat mereka kenapa bisa dipilih, kenapa mereka bisa termasuk dalam orang yang terpandang, dan kita akan mempelajarinya bersama-sama. Tentunya seorang pelayan Tuhan, diaken ini di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 3, mereka dipilih ditentukan dengan tidak sembarangan, semuanya dengan pertimbangan yang tepat, serta tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ternyata dari sinilah kita akan belajar tentang bagaimana seorang umat Tuhan yang terpandang itu seperti apa. Yang pertama, terkenal baik. Ya, orang yang terkenal baik. Nah, itulah orang yang terpandang. Dan kalau kita juga mau jadi orang yang terpandang, ya orang yang menjadi berkat, kita pun harus terkenal baik. Kisah Para Rasul 6 ayat 3 pada bagian pertama saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik. Dalam Alkitab terjemahan yang lain, kata terkenal baik ini dituliskan sebagai orang yang terbukti baik dan orang yang mempunyai nama baik. Jadi benar-benar tidak hanya terkenal, tapi benar-benar ada buktinya. Ya, terbukti bahwa orang tersebut baik dan namanya pun baik. Kenal sebagai seorang yang baik. Dalam bahasa aslinya menggunakan kata martureo yang artinya memberikan kesaksian yang baik, termasuk dari tindakan atau perbuatannya. Ya, jadi benar-benar orang ini tidak hanya dari julukannya saja, tapi benar-benar ada bukti dari tindakannya. Ada orang yang menyaksikan sendiri bahwa orang tersebut adalah orang yang baik. Nah, jadi terkenal baik di sini adalah seorang yang benar-benar sudah terbukti pribadinya, sikapnya, karakternya, tindakannya itu baik di hadapan orang lain. Sebagai seorang umat Tuhan, tentunya ini adalah hal yang wajib yang juga harus menjadi bagian kita. Kita sebagai umat Tuhan tidak hanya terkenal baik atau terlihat kudus, terlihat rohani di dalam gereja, tetapi di luar gereja pun dalam aktivitas, dalam pergaulan, dalam keluarga, kita pun juga harus terlihat rohaninya. Bahkan tidak hanya terlihat saja, tapi benar-benar kita menghidupi kerohanian itu. Ya, kita tetap berlaku setia di hadapan Tuhan. Segala tindakan kita, perbuatan kita di luar sana yang tetap di dalam kebenaran Tuhan. Efesus 2 ayat 10 di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sana firman Tuhan berkata, kita adalah ciptaan Allah dan melalui Kristus Yesus telah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Puji Tuhan. Kita diciptakan Allah untuk berbuat baik, ya, untuk segala tindakan yang baik. Oleh sebab itu lakukanlah sesuai bagaimana mestinya fungsi kita ini, yaitu melakukan perbuatan baik. Dan Tuhan pun memang menghendakinya, dan kalau kita selalu berbuat baik, orang pun akan mengenal kita sebagai pribadi yang baik. Disitulah kita akan menjadi orang yang terpandang. Kemudian kedua, orang terpandang itu adalah orang yang penuh dengan Roh Allah. Kisah Para Rasul 6 ayat ketiga, saya bacakan lagi. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh. Puji Tuhan. Seorang umat Tuhan yang terpandang adalah mereka yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Allah, dikuasai dengan Roh Kudus. Dan ini adalah suatu hal yang sudah pasti terjadi, yaitu orang yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Allah, dipimpin Roh Kudus, pasti hidupnya jadi berkat, pasti hidupnya akan berdampak, memberikan teladan yang baik. Orang pun akan senang dengan keberadaannya karena ada Roh Kudus di dalamnya. Roh Kudus yang membantu orang tersebut untuk selalu hidup dalam kebenaran. Roh Kudus yang membantu orang tersebut untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dan pasti, makanya kalau punya Roh Kudus, hidup kita pasti akan terpandang di hadapan orang, akan menjadi berkat bagi mereka, ya. Akan kemudian ada hal-hal yang mereka sukai, ada hal-hal yang membuat mereka senang dengan keberadaan kita. Nah, itulah yang juga kita harus miliki dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang menolong, memimpin selalu kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, yaitu orang yang terpandang adalah orang yang penuh hikmat. Di dalam Kisah Para Rasul
3 saya bacakan sekali lagi. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat. Puji Tuhan. Ya, hikmat ini juga menolong kita untuk menjadi pribadi yang bijaksana, mendorong kita untuk bisa bertindak serta berkata-kata dan berpikir dengan tepat karena ada hikmat. Hikmat itu pengetahuan daripada Allah, kebijaksanaan daripada Allah, cara berpikir Allah yang Tuhan juga berikan bagi kita sehingga kita pun punya pikiran yang sama dengan Allah, pikiran-pikiran yang benar sehingga kita bisa memahami segala sesuatu dengan baik, memilih mana yang baik, memilih mana yang kemudian tidak baik, kemudian kita bisa saring mana yang harus kita lakukan, dan begitu banyak hal lain yang kita juga dengan adanya hikmat ini. Hikmat menolong kita untuk bisa meresponi segala sesuatu dengan tepat, dengan bijak, dengan benar. Dan seperti inilah orang yang terpandang itu, dia punya hikmat. Dan dari hikmat itu orang tersebut akan juga didorong memiliki pengetahuan, pandai ya, kemudian juga dapat berbicara dengan baik, kemudian bisa menerangkan banyak hal bagi orang lain sehingga orang lain mengerti. Itu orang yang berhikmat, dan itu pun juga orang yang terpandang kalau orang tersebut punya hikmat yang daripada Bapak Ibu. Itu yang kita bisa pelajari. Kemudian aplikasinya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi orang yang terpandang sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, tentunya kita harus lakukan kebenaran firman Tuhan itu terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berisi segala kebenaran. Jadi saat kita lakukan firman Tuhan itu, maka seluruh tingkah laku, kelakuan kehidupan kita itu akan benar. Karena kita lakukan berdasarkan firman Tuhan. Jadi hidup kita pasti akan benar. Kita akan punya hikmat dari firman Tuhan. Kita akan juga dipenuhi dengan Roh Kudus karena kita melakukan firman Tuhan. Dan hidup kita pasti akan menjadi orang yang terpandang. Kemudian tentunya kita berdoa, harus berdoa. Ini adalah cara yang bisa kita lakukan supaya kita bisa memiliki roh Allah dan hikmat itu. Karena kedua hal ini, yaitu roh Allah dan hikmat, itu asalnya daripada Allah, tidak bisa dicari di muka bumi ini, tidak bisa dibeli di toko-toko atau di manapun di dalam bumi ini, tapi semuanya asalnya daripada Allah. Oleh sebab itu kita harus minta kepada Allah melalui doa kita, supaya kita dipenuhi dengan hikmatnya, dipenuhi dengan rohnya. Puji Tuhan, mari kita akan menjadi orang-orang yang terpandang di hadapan Tuhan, di hadapan juga manusia. Ya, menjadi orang yang terpandang, kita menjadi orang yang hidupnya berdampak, menjadi berkat dan disenangi banyak orang, sehingga kita bisa membawa kemuliaan bagi hanya bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan, terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat, kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dapat. Firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami sebagai umat Tuhan, kami menjadi orang yang terpandang dari kehidupan kami yang benar, kehidupan kami yang dipenuhi roh Allah, dan kehidupan kami yang penuh dengan hikmat daripada Allah. Kami rindu hidup kami bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin setia melayani Tuhan. Hormat dan kemuliaan sampai selamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Kami menerima kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.